Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat ya, dan harus tetap semangat walaupun kita masih harus belajar dari rumah. Sebelum memulai pembelajaran, izinkan Bunda untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Bunda adalah Bunda Anggi. Insya Allah, Bunda akan membersamai kalian dalam mata pelajaran IPA terpadu. Nah, untuk pembelajaran IPA, kita akan mulai dengan hal-hal yang ringan terlebih dahulu. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang objek IPA dan pengamatannya. Baik, kita langsung mulai saja ya. Teman-teman pasti sering mendengar kata-kata IPA. Apakah teman-teman tahu apa itu IPA? Ya, benar sekali. IPA adalah kepanjangan dari ilmu pengetahuan alam. IPA adalah ilmu yang mempelajari tentang segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Nah, ada apa saja sih di sekitar kita? Ada banyak hal yang bisa kita temui di sekitar kita. Ada makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, juga makhluk-makhluk hidup yang kecil seperti bakteri dan virus. Nah, selain itu, di sekitar kita juga terdapat makhluk tidak hidup seperti matahari, awan, kemudian air, tanah, dan lain sebagainya. Nah, benda-benda yang Bunda sebutkan tadi merupakan objek IPA. Objek IPA dikategorikan menjadi dua. Yang pertama adalah objek biotik dan objek abiotik. Baiklah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, objek biotik. Objek biotik adalah objek yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya, hewan, manusia, tumbuhan. Nah, seperti pada gambar, kita bisa lihat objek biotik adalah seperti sapi, kemudian kupu-kupu, burung, pohon, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah objek abiotik. Objek abiotik adalah objek yang berasal dari makhluk tak hidup atau benda mati. Contohnya adalah matahari, awan, air, tanah, dan lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana sih cara kita mengamati ataupun menyelidiki objek-objek IPA tersebut? Oke, jadi ada 3 cara atau 3 langkah dalam mengamati objek-objek IPA. Yang pertama adalah pengamatan. Kemudian yang kedua adalah inferensi. Dan yang terakhir adalah komunikasi. Baiklah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pengamatan. Langkah ini merupakan proses mengamati suatu objek IPA dengan menggunakan alat peraga ataupun dengan panca indera. Contohnya, ketika kita mengamati seekor sapi dengan panca indera kita atau dengan mata kita, atau ketika seseorang mengamati mikroorganisme dengan menggunakan mikroskop. Kemudian yang kedua, inferensi. Nah, inferensi adalah proses merumuskan suatu penjelasan berdasarkan hasil pengamatan. Contohnya, dari hasil pengamatan sapi kita yang tadi, kita bisa merumuskan penjelasan ciri-ciri dari sapi. Misalnya, ciri-ciri sapi adalah yang pertama berwarna hitam dan putih. Kemudian sapi memiliki kaki 4, atau dia makanannya adalah rumput dan lain sebagainya. Nah, langkah yang terakhir adalah komunikasi. Jadi,
Dari hasil pengamatan yang sudah kita lakukan, bisa dikomunikasikan dengan bentuk grafik, bagan, diagram, kurva, ataupun dengan tabel. Nah, itulah tadi 3 langkah dalam pengamatan objek IPA. Bagaimana teman-teman? Apakah penjelasan dari Bunda mudah dimengerti? Tentu saja, pasti mudah dipahami. Nah, alhamdulillah, Bunda rasa cukup sampai di sini materi kita pada kali ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat. Bunda ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.